Masyarakat Gaza menyalahkan pemimpin Hamas Yahya Sinwar atas apa yang telah terjadi di Gaza. Ia adalah satu di antara warga Gaza yang memintanya untuk segera menyerah lantaran menjadi penyebab kematian rakyatnya sendiri. Dikutip dari Sky News pada 11 Desember, kesenjangan nampak pada kedua sisi yang terlibat peperangan. Israel yang selalu didukung oleh Amerika Serikat, di satu sisi Hamas didukung negara-negara Arab. Kini pertempuran semakin intensif di mana kedua belah pihak juga sama-sama kehilangan anggota. Namun Hamas disebut kehilangan anggota dengan jumlah yang lebih tinggi dan kalah persenjataan dari Israel. Pertempuran benar-benar berimbas kepada masyarakat Gaza. Mereka kini tinggal di pinggir jalan, di luar rumah sakit, hingga tenda plastik darurat dimanapun dirasa aman. Satu di antara warga berkomentar, ia adalah Hasan Al-Aajam, tinggal di jalan bersama 21 anggota keluarga dekatnya. Dia dan beberapa pihak menyalahkan Yahya Sinwar, pemimpin Hamas sendiri. Mereka putus asa, mereka merasa lelah lantaran merasa tak bisa bernafas lagi. Di antara mereka ada yang berteriak, "Menyerah saja, menyerah." Dilanjut dengan perkataan, "Ini tindakan idiot." Ia bahkan menyebut bahwa Yahya Sinwar adalah penyebab kematian rakyatnya sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketegangan Hizbullah dan tentara IDF disebut meningkat. Juru bicara Hizbullah dan Letnan Jenderal IDF buka suara. Dikutip dari Sky News pada 11 Desember, ketegangan kedua pihak disebut meningkat di perbatasan utara antara Israel dan Lebanon. Juru bicara Hizbullah Hasan Fadlallah mengatakan bahwa pertempuran semakin parah. Tak sebatas itu, Hasan juga menyebut bahwa tindakan Israel saat ini justru mewakili eskalasi baru. Namun, lebih lanjut juga ditanggapi oleh Hizbullah dengan jenis serangan baru, baik dari segi senjata ataupun sasaran. Di satu sisi, Letnan Jenderal IDF Herzi Halevi mengatakan di mana mereka perlu kembali ke situasi yang berbeda, di mana hal itu dilakukan demi kembali pada tujuan utama, pada keselamatan dan rasa aman. Halevi mengatakan Israel mampu menangani situasi ini secara militer, namun hal itu tidak seharusnya menjadi prioritas. Menurutnya, pertempuran di front utara ini perlu diakhiri dengan perubahan situasi yang jelas, bahkan sangat jelas. Sebagai informasi akhir saja, setelah Letjen Halevi buka suara, dikabarkan Israel menjadi target udara dari Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turut bicara mengenai video kontroversial akhir-akhir ini, di mana beredar di media sosial yang memperlihatkan puluhan pria Palestina yang terlibat dengan Hamas disebut menyerah kepada IDF. Dikutip dari Sky News pada 11 Desember, seusai melihat video yang beredar, disebut Netanyahu meminta kepada Hamas untuk terus menyerah. Ia meminta pejuang Hamas untuk terus menyerah kepada pasukan Israel. Netanyahu mengatakan puluhan pria yang terkait dengan Hamas
telah menyerahkan diri. Tayangan siaran TV Channel 13 menunjukkan puluhan tahanan ditelanjangi hingga hanya mengenakan pakaian dalam saja. Terlihat dalam foto beberapa tentara memegang senapan serbu dan seorang lainnya berjalan ke depan dan menodongkan pistol ke tanah. Bahkan foto-foto seperti itu juga telah dibagikan di media sosial. Banyak pertanyaan tertuju kepada Israel tentang kelanjutan perlakuan mereka kepada puluhan pria tersebut. Namun dilaporkan bahwa Israel telah membiarkan sekira 60% dari mereka pergi lantaran mereka tidak memiliki hubungan dengan Hamas. Selain itu, IDF mengatakan metode tersebut diperlukan karena anggota Hamas sering bersembunyi di antara warga sipil dan tujuan menelanjangi lantaran takutnya orang-orang itu mungkin membawa bahan peledak. Sebagai informasi tambahan, sekelompok pria yang dibebaskan mengatakan bahwa mereka telah dipukuli dan tidak diberi makanan serta air oleh tentara Israel. Namun IDF belum menanggapi video tersebut secara langsung dan hanya mengatakan pihaknya memperlakukan semua tahanan sesuai dengan hukum internasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendiri Gaza Medic Voices mengatakan bahwa para dokter dan profesional medis ditangkap dan ditahan secara massal di Gaza. Dikutip dari Sky News pada 11 Desember, ia adalah Dr. Omar Abdel Manan. Ia menyatakan bahwa kini situasi dan kondisi untuk berhubungan dengan dokter di lapangan semakin sulit. Namun bertepatan dengan pesan-pesan yang datang juga semakin suram setiap harinya. Ia mengaku sejumlah teman dan koleganya yang bekerja di rumah sakit telah ditahan oleh Israel. Menurutnya, sebagai seorang dokter sangat menyedihkan lantaran rekan-rekannya ditahan secara massal. Dr. Omar juga membahas situasi medis terkini bagi warga sipil. Ia mengatakan banyak orang dari seluruh bagian Gaza tiba di rumah sakit dalam keadaan dehidrasi dan kekurangan makanan. Dengan begitu, ia mengartikan bahwa penyakit akut akan meningkat seperti diare atau kolera. Sehingga pihaknya meminta Israel mengambil tindakan tanggung jawab dengan mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza. Lanjutnya, sangat mudah untuk menyalahkan Hamas sepanjang waktu. Namun menurutnya, sebagai pemerintah dan militer harus benar-benar memastikan kesejahteraan warga sipil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Amerika Serikat melalui mantan duta besarnya mengkritik keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dikutip dari Al-Mayadin pada 11 Desember, ia adalah Martin Indyk, mantan duta besar Amerika Serikat yang mengkritik Netanyahu. Ia bahkan menyebut atau menjuluki Netanyahu sebagai bahaya yang jelas dan nyata bagi Israel. Tak sebatas itu, Indyk juga mendesak Netanyahu untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya saat ini. Julukan itu dilontarkan Indyk dalam media X-nya pada Minggu 10 Desember malam. Julukan itu dilontarkan Indyk seraya menyatakan kekhawatiran bahwa kepemimpinan Netanyahu yang terus berlanjut dapat menyebabkan kerugian lebih lanjut bagi Israel.
Sebagai informasi akhir, dalam sebuah pernyataan mengungkapkan bahwa Netanyahu tidak hanya mengetahui Qatar menyalurkan jutaan dolar setiap bulannya ke Gaza dan mendukung gerakan Hamas. Namun Netanyahu disebut juga secara aktif mendukung dan mendorong pembayaran tersebut. Hal itu dilakukan Netanyahu lantaran menganggap Hamas tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk melancarkan operasi skala besar. Pernyataan itu dikabarkan dalam laporan New York Times beberapa waktu lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peledak dari Brigade Al-Qassam berhasil hancurkan tank militer tentara Israel di Khan Younis. Video penghancuran itu diupload Al-Qassam pada 10 Desember kemarin. Dikutip dari Al-Mayadin pada 11 Desember, Al-Qassam disebut sengit menghadapi penyerangan Israel. Dalam video menunjukkan para pejuangnya menembakkan rudal berpemandu presisi ke pasukan infanteri Israel. Diketahui pendudukan Israel sedang berusaha membangun posisi militer di sebelah timur Khan Younis. Dalam video menunjukkan beberapa posisi Israel diserang dan kendaraan Israel dihancurkan dari berbagai arah. Al-Qassam sekali lagi mendokumentasikan penggunaan peperangan drone melawan pendudukan Israel, di mana UAV menjatuhkan bahan peledak ke tank Israel di timur Khan Younis yang tampaknya kendaraan tersebut hancur lebur. Sebagai informasi saja, Al-Qassam menghancurkan sedikitnya 44 kendaraan militer Israel selama 48 jam terakhir di seluruh Gaza. Selain itu, Brigade Al-Qassam juga menimbulkan kerugian besar di pihak Israel, di mana perwira senior Israel terbunuh pada hari Minggu itu, ditambah 5 tentara lainnya terluka parah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Koresponden internasional Sky News bernama Alex Rossi berbagi situasi terkini dari Gaza. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa rencana pengosongan Gaza dari rakyat Palestina bisa menimbulkan momok nakbah baru bagi masyarakat. Dikutip dari Sky News pada 11 Desember, imbas pengeboman besar-besaran dan tiada henti Israel, makanan, air, dan obat-obatan semakin langka di Gaza. Walaupun bantuan masih disalurkan melalui penyeberangan Rafah hingga saat ini, tapi menurut PBB itu tidaklah cukup. Rossi mengatakan operasi militer Israel benar-benar tanpa henti. Akibatnya, orang-orang yang berusaha melarikan diri dari pertempuran mendapati dirinya semakin sulit untuk pindah ke daerah yang lebih aman. Ia mengatakan bahwa banyak orang yang berusaha menuju wilayah selatan dekat Rafah di perbatasan Mesir. Puluhan ribu orang kini berkumpul. Mereka tinggal di tenda-tenda darurat di wilayah itu. Lanjutnya, ketakutan mereka adalah mereka mungkin akan mengungsi melintasi perbatasan. Ia bahkan menyebut bahwa Menteri Luar Negeri Yordania menuduh Israel melancarkan kampanye yang merupakan upaya sistematis untuk mengosongkan Gaza dari rakyatnya. Sehingga ia berujar di mana itu justru menimbulkan momok nakbah baru, di mana insiden pengungsian warga Palestina selama pembentukan Israel pada tahun 1948 silam. Padahal rakyat Mesir sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan orang-orang Palestina melintasi perbatasan. Lantaran Mesir khawatir jika ada solusi dua negara, orang-orang Palestina itu tidak akan diizinkan kembali ke Gaza. Namun di akhir pembicaraan ia mengatakan bahwa pihak Israel melalui juru bicara pemerintah mereka mengatakan bahwa semua itu tidak benar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Semangka disebut menjadi simbol gerakan pro-Palestina untuk menghindari pemakaian langsung bendera Palestina dalam beberapa aksi. Dikutip dari Sky News pada 11 Desember, semangka telah muncul pada beberapa poster demonstrasi baru-baru ini. Simbol semangka menampilkan warna merah, putih, hijau, dan hitam dari bendera Palestina. Namun, sejarah buah semangka dan kaitannya dengan gerakan pro-Palestina sudah ada sejak beberapa dekade lalu. Semangka menjadi simbol pengganti gerakan Palestina dan secara bertahap mulai muncul pada aksi demonstrasi, di poster, dan sebagai seni protes. Saat ini filter salah satu platform media sosial yang viral dapat dilihat menggunakan simbol tersebut. Sebelumnya, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir secara efektif melarang bendera Palestina pada awal tahun 2023. Selain itu, menyusul beberapa protes pro-Palestina di Inggris, mantan Menteri Dalam Negeri Suella Braverman buka suara. Ia mengatakan bendera Palestina di jalan-jalan Inggris mungkin tidak sah jika dilakukan untuk menunjukkan dukungan terhadap tindakan kelompok radikal setelah serangan 7 Oktober. Pengguna lain mengatakan bahwa mereka sekarang menghindari penggunaan bendera atau bahkan menyebut langsung kata Palestina. Para pendukung bendera Palestina menunjuk pada perjanjian Oslo yang menetapkan bendera tersebut sebagai milik otoritas Palestina dan menekankan pentingnya memisahkan Hamas dan rakyat Palestina yang merasa terwakili oleh bendera tersebut. Generasi aktivis pro-Palestina berikutnya mengadopsi simbol semangka setelah pecahnya perang, menyoroti ketidaksepakatan yang sedang berlangsung mengenai arti bendera Palestina bagi berbagai komunitas dan siapa yang diwakilinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.